Selamat pagi pendengar Pemuda Sarjana FM dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Alisa Adini di Morning News. Sejumlah berita telah kami siapkan untuk Anda pagi ini, diantaranya jelang hari pencoblosan, logistik kepemiluan dan COVID-19 mulai didistribusikan ke TPS. Wacana sekolah tatap muka di tahun 2021, DPRD Riau minta garansi ke Kemendikbud. Antisipasi kelangkaan pangan di akhir tahun, DPRD harap dinas bisa kendalikan harga. Scaffolding tanpa pekerjaan di depan Gramedia Pekanbaru membuat macet dan bahayakan pengendara. Puluhan tanaman aglonema dicuri, warga Riau rugi 100 juta. Dua daerah Riau ini sudah tetapkan status siaga banjir. Vaksin Sinovac tiba di Indonesia, ini kata Satgas COVID-19 di Riau. Informasi pertama mengenai jelang hari pencoblosan logistik kepemiluan dan COVID-19 mulai didistribusikan ke TPS. 4 hari menjelang hari pencoblosan, Komisi Pemilihan Umum atau KPU mulai mendistribusikan logistik kepemiluan dan logistik COVID-19 ke TPS-TPS yang akan menjadi tempat masyarakat menyalurkan hak suaranya. Ketua KPU Riau, Ilham Muhammad Yasir mengatakan, berdasarkan regulasinya, pihaknya mulai mendistribusikan logistik-logistik ini terutama di kecamatan yang jauh dari gudang seperti di Kabupaten Pelalawan dan Siak. Terkait panitia pemungutan suara atau PPS yang hasil rapid testnya reaktif, saat ini KPU tengah mengupayakan untuk dilakukan penggantian. Kemudian, untuk surat suara yang mengalami kerusakan, KPU juga sudah melaporkan ke percetakan di Gresik dan Nganjuk, Jawa Timur untuk segera diganti. Sementara itu, untuk pendistribusian logistik seperti bilik dan kotak suara tinggal didistribusikan saja. KPU juga sudah menyiapkan plastik pembungkus jika sewaktu-waktu terjadi hujan saat pendistribusian. Soal lokasi TPS yang cuaca sudah mulai membaik dan beberapa titik rencana lokasi TPS yang sempat mengalami banjir kini sudah kembali surut. Informasi selanjutnya mengenai wacana sekolah tatap muka di tahun 2021, DPRD Riau minta garansi ke Kemendikbud. Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mempertanyakan garansi apa yang bisa diberikan pemerintah kepada masyarakat terkait adanya wacana pembukaan sekolah tatap muka di tahun 2021. Hardianto menegaskan, DPRD Riau secara kelembagaan tidak menginginkan adanya kebijakan yang berpengaruh besar terhadap masyarakat Riau, terutama di kalangan anak-anak. Oleh karena itu, ia minta garansi kepada pemerintah supaya bisa memastikan bahwa tidak ada potensi penularan di lingkungan sekolah. Kalaupun ada, pemerintah harus menjelaskan apa antisipasi yang sudah disiapkan. Politisi Gerindra ini melanjutkan, DPRD Riau secara kelembagaan tidak dalam posisi mendukung ataupun menolak, tetapi DPRD hanya meminta garansi ke kementerian. Sebagai informasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud bersama dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri merevisi panduan pembelajaran semester genap pada tahun ajaran baru dan tahun akademi Sebagai informasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud bersama dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri merevisi panduan pembelajaran semester genap pada tahun ajaran baru dan tahun akademi 2020-2021 di masa pandemi. Jika sebelumnya pembelajaran tatap muka di sekolah berdasarkan zona resiko COVID-19, namun mulai Januari 2021, Kemendikbud memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, kantor wilayah atau Kanwil, dan Kementerian Agama untuk mengizinkan sekolah tatap muka di seluruh Indonesia. Informasi yang ketiga, antisipasi kelangkaan pangan di akhir tahun, DPRD harap dinas bisa kendalikan harga. Anggota Komisi 2 DPRD Pekanbaru, Romdiani Dewi, meminta dinas terkait untuk memastikan stok pangan yang saat ini tersedia di pasar. Sebab, menjelang akhir tahun, biasanya kebutuhan pangan harganya sulit dikendalikan. Kata politisi Demokrat ini harus melakukan inspeksi mendadak atau sidak.
supaya stok pangan tetap terjaga sehingga tidak berdampak pada harga di tengah masyarakat. Pasalnya, di akhir tahun biasanya banyak petani yang mengalami gagal panen akibat curah hujan yang tinggi. Oleh karena itu, Satuan Tugas atau Satgas Pangan harus turun ke lapangan guna mengantisipasi adanya kelangkaan pangan di akhir tahun. Kalaupun ada kenaikan harga pangan, ROM mengingatkan supaya itu terus dalam pengawasan Dinas Ketahanan Pangan dan DPRD sendiri dalam waktu dekat akan menjalin koordinasi. Informasi keempat mengenai scaffolding tanpa pekerjaan di depan Gramedia Pekanbaru membuat macet dan membahayakan pengendara. Scaffolding yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, depan Gramedia Pekanbaru tetap berdiri walaupun tidak ada pekerjaan. Akibatnya, membuat arus lalu lintas terganggu dan berpotensi membahayakan masyarakat yang sedang melintas di jalan tersebut. Selain itu, di atas scaffolding terdapat sejumlah kayu beroti yang kapan saja bisa terjatuh. Lalu, ada juga garis polisi yang melilit di badan scaffolding. Posisi scaffolding juga tepat di pemutaran pengemudi dari arah Marpoyan Damai dan tepat setelah simpang 3 Jalan Tuanku Tambusai menuju Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru. Sehingga kerap kali menyebabkan penumpukan kendaraan di daerah tersebut. Puluhan tanaman aglonema dicuri, warga Riau rugi 100 juta. Jajaran Polsek Payung Sekaki Kota Pekanbaru berhasil meringkus 2 orang pelaku pencuri tanaman hias jenis aglonema. Pelaku J dan Y dibekuk dengan barang bukti berupa 3 tanaman aglonema yang belum sempat mereka jual. Sementara, korban bernama Eli Simanung Khalid mengaku menderita kerugian lebih dari 100 juta. Kapolsek Payung Sekaki AKP Ahmad Rifandi mengungkapkan, pelaku masuk dengan cara memanjat pagar rumah dan mengambil sebanyak 27 buah tanaman. 27 tanaman tersebut diambil di Jalan Repelita Payung Sekaki. Total kerugian korban, Kapolsek mengatakan kerugian ditaksir lebih dari 100 juta. Korban menjelaskan, satu tanaman itu seharga 5 juta rupiah. Sementara itu, pelaku J mengatakan tanaman tersebut ia jual di pasar dan uang hasil penjualannya ia gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Informasi selanjutnya mengenai pemerintah Kabupaten Rokan Hulu atau Rohul dan Indragiri Hilir atau Inhil dilaporkan sudah menetapkan status siaga banjir. Informasi ini dibenarkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Riau Edward Sanger. Edward juga membenarkan bahwa ditetapkannya status siaga banjir oleh kedua daerah itu sebagai bentuk antisipasi atas segala kemungkinan yang terjadi. Dia menambahkan, terhadap perkembangan selanjutnya akan terus mendapatkan pemantauan yang ketat. Jika memang ada daerah lain yang dianggap perlu dan harus segera menetapkan status siaga banjir, maka keputusan itu tetap diambil. Menurutnya, dengan ditetapkan status siaga banjir oleh kedua daerah ini, sudah memenuhi syarat untuk penetapan status siaga banjir tingkat provinsi. Namun, pertimbangan BPBD, banjir yang terjadi di beberapa daerah termasuk Rohul dan Inhil sifatnya fluktuatif. Saat ini, sebagian besar daerah yang sudah terpapar banjir tersebut sudah surut, dan aktivitas warga sudah kembali normal seperti biasa. Informasi selanjutnya mengenai Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 Riau memastikan Riau masuk dalam daftar penerima vaksin corona COVID-19. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Riau, Jim Gafur, saat dihubungi. Dia menambahkan, memang sejak awal pemerintah pusat telah menentukan kelompok-kelompok yang akan mendapatkan vaksinisasi pada tahap pertama. Kelompok ini akan menjadi prioritas vaksinisasi dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sebelumnya, vaksin Sinovac sudah tiba di Bandar Udara Soekarno-Hatta dari Cina. Pada tahap pertama, pemerintah mendatangkan sekitar 1,2 juta dosis vaksin. Sementara, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa untuk proses vaksinisasi tetap harus berdasarkan persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Presiden Joko Widodo menyebut, Indonesia terus berupaya mendatangkan vaksin COVID-19. Rencananya, Indonesia juga akan mendatangkan vaksin pada Januari 2021 mendatang. Indonesia juga akan mendatangkan bahan baku curah vaksin Sinovac. Jokowi menyebut, bahan baku tersebut akan didatangkan sebanyak 15 juta dosis pada bulan Desember ini dan 30 juta dosis pada 2021 mendatang. Demikianlah sejumlah berita dan informasi terhangat yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.